para siswa siswi SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang kelas 1 baru. Sebelumnya marilah kita selalu mengucap rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi siang ini kita bisa ketemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak yang berbahagia, yang saya banggakan, sebelumnya saya mengenalkan diri bahwa nama saya Mulyadi, guru SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, memegang mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Rumah saya Mandungan, Jongke Karanganyar. Saya di sini sudah 30-an tahun lebih, sehingga saya berhadapan dengan cucu-cucu semuanya, bukan anak tapi cucu. Sebab dulu ibu bapak kamu itu mesti kalau di sini itu ketemu dengan saya. Ini saya ketemu dengan kamu, sudah ketemu dengan cucu-cucu semuanya. Cucu-cucu yang sangat bahagia. Alhamdulillah sekali Anda semua sudah diterima di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini, sekolah yang sangat luar biasa yang telah menghasilkan para siswa-siswa yang sekarang sukses baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita kemungkinan kita itu ada acara yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya kebetulan mendapat jadwal untuk ngisi pada pagi ini dengan materi wawasan wisata Mandala. Anak-anak yang berbahagia, saya mulai tentang materi wawasan wisata Mandala, bahwa wawasan wisata Mandala itu salah satu materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa arti daripada wawasan wisata Mandala itu? Ada 3 kata. Yang pertama adalah wawasan, yang kedua wisata, yang ketiga Mandala. Apa wawasan itu? Adalah pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Hakikat apa? Tentang pendidikan. Sedangkan yang kedua adalah wahana, artinya adalah pendidikan. Yang ketiga adalah Mandala, tempat atau lingkungan. Sehingga wisata Mandala dapat diartikan suatu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan unsur-unsur wawasan wisata Mandala itu ada 5 macam. Pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, maka sekolah itu harus dibentuk senyaman mungkin untuk belajar dan dilengkapi dengan berbagai macam sarana prasarana. Antara lain adalah gedung, di situ ada kelas-kelas, kemudian sarana yang lain adalah untuk mencukupi kebutuhan harian, ada kantin, ada kamar kecil atau toilet, ada ruang untuk olahraga, ada ruang perpustakaan, ada ruang lab, baik laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium keagamaan yaitu pondok dan musola, sekaligus laboratorium untuk wirausaha. Nah, SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini punya wirausaha yaitu peternakan kelinci yang laboratoriumnya berada di tempat parkir SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Selain laboratorium ternak kelinci, SMA Muhammadiyah ini juga kerjasama dengan kelompok peternak sapi Ngudi Makmur di Jongke itu yang juga merupakan laboratorium peternak sapi. Oleh karena itu, maka nanti anak-anak yang barangkali suka dengan peternak baik kelinci maupun sapi, silakan bergabung kepada laboratorium ternak kelinci maupun sapi. Di samping itu juga ada berbagai macam sarana prasarana, antara lain adalah tempat olahraga.
halaman SMA Muhammadiyah itu sekaligus tempat olahraga ya untuk tenis meja dan lain sebagainya. Ini sarana prasarana untuk mendukung lingkungan sekolah. Di samping itu, sekolah SMA Muhammadiyah Karanganyar itu juga berada tempat yang tidak ramai, alias bising dari kendaraan. Jadi belajar itu bisa berhasil sukses kalau tempatnya nyaman dan tentram. Oleh karena itu, maka diciptakan suatu kenyamanan yang nyaman, tentram, semua kebutuhan dicukupi oleh sekolahan. Sehingga siswa atau peserta didik itu bisa enjoy di sekolahan ini. Alhamdulillah SMA Muhammadiyah sudah bisa menyediakan itu semua. Anak-anak masuk jam 7 sampai dengan jam 14 atau jam 3 setelah sholat zuhur bersama, baru anak-anak selesai, baru pulang. Nah, selain sekolah merupakan lembaga pendidikan, nomor 2, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah dalam menyelenggarakan ini dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Pertama, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang menangani tentang proses belajar mengajar. Kemudian wakil kepala sekolah urusan kesiswaan yang membidangi masalah kegiatan-kegiatan kesiswaan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan. Yang ketiga adalah wakil kepala sekolah urusan humas. Ini mengurusi masalah-masalah hubungan dengan masyarakat. Kita perlu sekali mengadakan hubungan dengan masyarakat. Karena apa? Sebab pendidikan tanpa hubungan masyarakat itu tidak jalan. Oleh karena itu, maka salah satu Wakasek yang mengurus masalah hubungan masyarakat itu wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat. Sedangkan yang keempat adalah Wakasek urusan sarana prasarana. Untuk menyediakan berbagai macam alat untuk proses belajar mengajar, harus disediakan alat-alat pembelajaran. Itu yang menangani adalah urusan sarana prasarana, di samping juga pemeliharaan gedung, pemeliharaan kelas, pemeliharaan kantin, semuanya itu di bawah tanggung jawab sarana prasarana. Selain ada 4 wakil kepala sekolah, baik itu kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarpras, masih ada lagi yaitu wakil kepala sekolah atau urusan Al-Islam di bawah koordinator Al-Islam. Itu untuk melaksanakan program-program Al-Islam yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini. Yang nomor 3 adalah hubungan antara guru dengan siswa dan orang tua. Sekolah ini tanpa ada hubungan antara guru dan orang tua serta siswa, itu tidak bisa berjalan efektif. Oleh karena itu, maka agar sekolah itu berhasil untuk meraih tujuan atau cita-citanya, maka harus ada hubungan antara guru, siswa maupun wali murid atau orang tua, sehingga dibutuhkan adanya keterbukaan. Sekali lagi, untuk mencapai tujuan sekolah itu ada hubungan antara guru, siswa maupun orang tua. Dibutuhkan keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat adalah warga sekolah dalam maupun luar harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Warga sekolah itu meliputi guru, meliputi siswa, kemudian tenaga kependidikan. Harus sama-sama menjunjung harkat dan martabat sekaligus citra guru untuk guru. Oleh karena itu, maka semua keluarga sekolah itu harus mengetahui rambu-rambu, mengetahui aturan-aturan apa yang harus dikerjakan. Contohnya, seorang siswa tidak boleh minum ciu, seorang siswa tidak boleh judi. Karena apa? Sebab itu menunjukkan martabat yang jelek. Oleh karena itu, maka warga sekolah harus melaksanakan atau menjunjung tinggi martabat ini. Apalagi guru. Seorang guru itu adalah menjadi tauladan baik di masyarakat maupun di sekolahan. Bahkan kalau di sekolahan, guru itu merupakan kurikulum yang tersembunyi.
apapun yang dilakukan guru, apapun yang ucapkan guru atau dikatakan guru, itu akan dicontoh oleh siswa-siswinya. Oleh karena itu, maka seorang guru itu harus mengatakan yang baik-baik, harus bersikap yang baik, tidak boleh bersifat jelek, tidak boleh berkata kasar atau kotor. Karena apa? Itu akan ditiru oleh anak siswa semuanya. Di samping itu, yang namanya guru itu di masyarakat juga menjadi contoh. Oleh karena itu, maka citra guru perlu ditegakkan. Seorang guru tidak boleh minum minuman keras, seorang guru tidak boleh berjudi, apalagi seorang guru selingkuh dengan tetangganya. Ini memalukan sekali. Oleh karena itu, maka guru harus betul-betul menjunjung tinggi harkat martabat serta citra di masyarakat. Sedangkan yang kelima adalah sekolah harus bertemu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Sekolah itu melaksanakan pendidikan demi masyarakat. Oleh karena itu, maka apa yang dimaui masyarakat, apa yang dikehendaki masyarakat dilaksanakan di sekolahan. Sebagai contoh, di Bali, karena banyaknya wisata, maka di Bali itu yang ramai, yang payu adalah jurusan atau program bahasa. Sedangkan untuk Jawa dan lainnya, itu yang payu itu adalah yang laris, itu adalah program IPA dan IPS, karena kebutuhan masyarakat memang itu. Di Bali mau tidak mau dibutuhkan bahasa, maka sana itu adalah yang laris, yang banyak diminati masyarakat adalah program bahasa ini, karena banyaknya wisatawan asing yang ada di Bali. Beda dengan Pulau Jawa, Jawa itu dibutuhkan teknologi. Oleh karena itu, maka di Jawa itu SMA rata-rata mayoritas adalah pilih program untuk mendukung teknologi. Apa maunya masyarakat kita laksanakan, kita sediakan di sekolahan ini. Itu adalah merupakan unsur-unsur Wiyata Mandala. Apa fungsi sekolah ini? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk menanamkan sikap kepribadian dan berbagai macam ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi serta keterampilan. Oleh karena itu, maka sekolah membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tingkat SMA itu masih umum, sehingga pengembangannya belum begitu kentara. Kita lihat di IPB, itu Perguruan Bandung, Bogor. Di sana pengembangan baik di bidang peternakan maupun pertanian. Kita bayangkan, saya kata IPB tidak pernah mengadakan penelitian, tidak mengadakan pengembangan, kita itu makan itu kurang. Hasil kerja keras mahasiswa dan Institut Pertanian Bogor, Pak Tani itu sekarang bisa panen 3 kali dalam setahun. Ketika nenek moyang kita dulu belum ada penelitian, belum ada pengembangan, petani hanya panen padi itu sekali dalam setahun. Kita bayangkan seandainya kata sekarang ini Pak Tani hanya menghasilkan sekali dalam setahun panen, kita mau makan apa? Oleh karena itu, maka sekolah harus mengadakan pengembangan baik di bidang pengetahuan maupun teknologi. Di samping itu, sekolah itu juga merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pandangan hidup dan kepribadian. Kita tahu bahwa kepribadian bangsa kita adalah Pancasila. Oleh karena itu, maka kepribadian yang dikembangkan di SMA ini adalah kepribadian yang berbasis Pancasila. Kita harus berketuhanan, kita harus berperi kemanusiaan, kita harus bersatu, kita harus bermusyawarah, kita harus berkeadilan. Itu kepribadian yang kita tanamkan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini. Nomor 3 adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Kita manusia, makhluk sosial, itu mau tidak mau harus berhubungan dengan manusia lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Itu ciri khas makhluk sosial. Di samping kita berhubungan antara manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, kita juga harus berhubungan dengan Tuhan sebagai Khalik, sebagai pencipta kita semuanya. Oleh karena itu ada dua hubungan, antara hubungan horizontal dengan hubungan vertikal.
Apa tujuannya? Hidup bahagia dunia akhirat. Nomor 4 adalah kemampuan berkarya. Sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus membina dan mengembangkan manusia untuk berkarya, untuk menghasilkan, untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang produktif, bukan konsumtif. Sekali lagi, sekolah SMA ini harus mengembangkan dan membina pendidikan siswa-siswinya, peserta didiknya, agar mampu punya kemampuan untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu, tidak hanya konsumtif saja. Itu hal-hal yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Sedangkan sekolah itu merupakan masyarakat belajar. Karena apa? Sekolah memiliki tata tertib dan memiliki aturan untuk mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan sekolah siswa dan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, maka sekolah merupakan masyarakat belajar berciri-ciri: 1. Ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Nomor 2, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar bekerja keras, serta terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Itu ciri-ciri masyarakat belajar, yaitu terbentuknya manusia Indonesia utuhnya, yaitu manusia yang tahu hak dan kewajibannya. Apa hak warga negara? Apa kewajiban warga negara? Apa hak warga negara asing? Apa kewajiban warga negara? Tahu hak dan kewajiban sekaligus melaksanakan hak dan kewajiban itu. Yang penting itu. Yang penting aplikasi hak dan kewajiban. Tidak boleh adanya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini ciri masyarakat belajar, sehingga tidak hanya tahu, tapi pengetahuan itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah tentang penggunaan sekolahan ini. Kita tahu bahwa sekolah ini merupakan pusatnya pembelajaran, pusatnya proses belajar mengajar. Harus diciptakan suatu suasana yang nyaman, tentram, dan nyaman. Oleh karena itu, maka agar tercipta kondisi yang seperti itu, sekolah dilarang atau tidak diperbolehkan untuk 1. Ajang promosi maupun penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas merokok bagi semua pihak, baik peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan. Itu tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, karena itu mengganggu daripada proses belajar mengajar, mengganggu ketidaknyamanan daripada lingkungan sekolah ini. Nomor 3, sekolah dilarang menyebarkan aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nomor 4, sekolah dilarang untuk mengadakan kegiatan propaganda politik atau kampanye dari berbagai macam partai politik yang ada di negeri ini. Sekolah itu tidak boleh untuk kampanye. Di samping itu, sekolah juga tidak boleh untuk syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Di samping itu, sekolah ini juga dilarang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana tidak kondusif. Itu penggunaan daripada sekolah ini. Kemudian bagaimana untuk melaksanakan wawasan keutamaan dari sekolah agar tercipta suatu kondisi yang nyaman? Maka tugas kepala sekolah adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang pelaksanaan wawasan Wita Mandala. Yang pertama adalah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan itu harus punya program apa yang harus dikerjakan.
program itu disusun oleh sekolah, pihak sekolah, sekaligus dengan komite dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah itu. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidikan, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Di sekolah ini agar betul-betul nyaman, betul-betul demi masyarakat untuk kita semua, maka harus selalu mengadakan musyawarah, baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, komite, dan tokoh-tokoh masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Nomor 3, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarapras, prasarpras, maupun peraturan yang berbentuk lunak, yaitu peraturan-peraturan tertib, upacara, dan lain sebagainya. Itu semua dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insiden yang bersifat intern kepala sekolah, meliputi kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Itu langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan wawasan wisata Mandala. Yang kelima adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah itu antara lain meliputi adalah tentang pelaksanaan kesehatan siswa, tentang pramuka, tentang PMR, tentang paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Ini langkah-langkah kegiatan daripada kepala sekolah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan wisata Mandala. Para siswa yang berbahagia, barangkali itu yang saya sampaikan yang berkaitan dengan wawasan wisata Mandala demi terlaksananya, demi terwujudnya tujuan sekolah yang kita kita banggakan ini. Semoga dengan sedikit materi wawasan wisata Mandala ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua sehingga terwujud ketahanan sekolah yang handal. Terwujud sekolah yang handal yang dimaui masyarakat untuk meraih cita-cita, meraih tujuan sekolah yang diadakan di Perserikatan Muhammadiyah Karanganyar ini. Akhirnya ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.